Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan pertama pelajaran IPA kali ini yaitu kita membahas gerak. Lah di akhir video ini atau dalam video ini nanti ada soal yang harus kalian jawab, makanya mulai sekarang kamu siapkan kertas dan alat tulis, kemudian setelah dijawab nanti difoto, kemudian diupload di kantong tugas IPA yang akan saya berikan tutorialnya setelah pembelajaran video ini. Lanjut, kita bahas masalah gerak. Ini mobil sedang bergerak. Gerak bersifat relatif. Contohnya tadi, Ali duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Pernyataan di atas dapat dikatakan Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Tentu saja, karena Ali dan bis bergerak meninggalkan terminal. Lah yang ditinggalkan itulah yang dinamakan titik acuan atau patokan. Yang kedua, Ali tidak bergerak terhadap bis. Tentu saja, karena Ali bersama bis bergerak meninggalkan terminal. Jadi, benda itu dikatakan bergerak jika memiliki titik acuan atau dilihat dari apa dia bergerak. Next, contohnya lagi, Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Sedangkan Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil yang mengantarkan ke sekolah. Pertanyaannya, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Karena Amir di pinggir jalan ini, berarti jawabannya tentu ya. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Eni kan dalam mobil ini. Tentu kalian akan menjawab tidak. Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Karena pohonnya ini berhenti, mobilnya bergerak. Tentu saja akan kamu jawab ya. Kita coba jawabannya. Nah, benar kan? Kita lanjut. Sekarang perbedaan gerak semu dan gerak sebenarnya. Contohnya ini, jika seorang naik kereta api ke barat, maka batang-batang pohon di luar akan terlihat seolah-olah tampak bergerak ke timur, jadi berlawanan arah dengan kereta api ini. Tapi seandainya kamu dalam kereta api ini turun dari kereta api, tentu yang berjalan bukan pohonnya, tapi kereta apinya. Jadi gerak pohon inilah yang dinamakan gerak semu kalau dilihat dari dalam kereta api. Sebetulnya yang gerak sebenarnya adalah kereta apinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak matahari. Matahari bergerak dari arah timur ke barat. Padahal yang sesungguhnya yang bergerak adalah bumi, yaitu berputar pada porosnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah kelajuan yang disertai dengan arah. Ini ada mobil yang bergerak dengan arah ke atas ini. Alat ukurnya salah satunya adalah velocimeter. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada besaran vektor, nanti ada besaran skalar. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Kalau besaran skalar itu besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Contohnya volume, itu kan tidak memiliki arah. Kalau kecepatan bisa ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Lanjut. Ini contohnya kecepatan dalam kehidupan sehari-hari yang kamu temui adalah
speedometer, yaitu di sepeda untuk mengukur kecepatannya, atau di mobil. Sekarang macam-macam gerak menurut lintasannya. Yang pertama, gerak lurus. Tentu saja gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lengkung berarti gerak yang lintasannya garis lengkung. Contohnya gambar ini ada roket jatuh. Gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ini pasti ada di rumahmu. Contohnya ya jam, gerakan jarum jam itu ya. Lanjut, macam-macam gerak menurut kecepatannya. Yang pertama, GLB. GLB singkatan dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Contohnya pada waktu lomba gerak jalan, itu langkahnya kan tetap, langkahnya sama, berarti itu termasuk GLB. Terus GLBB berarti gerak lurus berubah beraturan, jadi lintasannya lurus tapi kecepatannya berubah secara teratur. Nah, ini ada dua nanti, ada GLBB dipercepat, jadi ada penambahan kecepatan, ada GLBB diperlambat, ada penurunan kecepatan. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang GLBB dipercepat yaitu benda jatuh bebas. Kalau ke bawah tentunya akan semakin cepat karena ada tarikan gravitasi bumi. Terus yang kedua, naik sepeda kemudian direm, berarti itu adalah GLBB diperlambat. Makin lama makin lambat, akhirnya berhenti, itu berarti GLBB diperlambat. Next, dalam GLB ada kecepatan. Berarti bagaimana cara mencari kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Ini rumus matematisnya. V sama dengan jarak itu disimpulkan dengan S dibagi delta T. Ini sudah tidak asing lagi saya kira di matematika. Next, kecepatan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak total tersebut. Jadi jaraknya semuanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan waktu yang dibutuhkan dari A sampai Z ini. Jadi ini simbol dari kecepatan rata-rata. Next, hubungan kecepatan dan waktu untuk GLB. Contohnya ini titik 1 ditempuh dengan kecepatan 10. Nah, ini kecepatannya tetap. Ini kan grafik kecepatan. Jadi 10. Ini garis inilah, garis lurus ini. Kebetulan tidak saya luruskan ini. Itu adalah grafik GLB. Sekarang GLBB tadi sudah saya jelaskan bahwa GLBB itu ada dipercepat dan diperlambat. Kalau dipercepat berarti pertambahan kecepatan. Nah, ini berarti otomatis karena bertambahnya kecepatan itu namanya percepatan. Ini makanya untuk hitung berapa percepatannya, rumus matematisnya adalah A itu simbol percepatan sama dengan perubahan kecepatan, jadi waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi waktu yang diperlukan. Next, ini jenis GLBB tadi kan dua, ini yang dipercepat, ini contohnya nih, kecepatannya dari 3 menjadi 6 menjadi 9, ini kan bertambahnya 33, berarti ini beraturan, makanya GLBB. Jadi ini waktu 2 menit dengan kecepatan 3,
4 menit kecepatan 6. Ini garisnya, ini grafik dari GLBB dipercepat. Next. Untuk GLBB diperlambat kan ngitungnya dari sini, ini kecepatannya dari 8 turun menjadi 6, turun menjadi 4, turun menjadi 2. Ini pengurangannya teratur, kurangi 22. Maka ini grafik dari GLBB diperlambat. Next. Ticker timer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis gerak. Jenis gerak dapat dilihat dari hasil rekaman pita ticker timer. Jadi ini GLB, contohnya tadi kan saya contohkan lomba baris tadi. Ini kalau sepatunya dikasih tinta, tentunya akan meninggalkan jejak seperti ini. Ini adalah GLB. Yang kedua, GLBB dipercepat dari sini, makin lama makin menjauh. Contohnya lomba lari itu, makin lama makin cepat. Terus ini GLBB diperlambat, tadi kayak sepeda direm, dari cepat akhirnya lambat terus berhenti. Ini titiknya makin lama makin dekat terus akhirnya berhenti, tidak ada jejak lagi. Berikut ini kita buktikan, ini ada ticker timer dan mainan mobil anak pada lintasan lurus. Apa yang terjadi? Kamu lihat ticker timernya. Nah, ini kan memiliki jarak yang sama, ini berarti gerak lurus beraturan atau GLB. Ini kalau dilihat dari atas, titik-titiknya jaraknya sama. Next. Bagaimana jika percobaan kita lakukan pada bidang miring seperti gambar? Nih, kalau naik ke atas kira-kira tambah cepat atau tambah lambat ya? Nih, awalnya cepat nih. Nah, ini awalnya ini jaraknya panjang-panjang, akhirnya berhenti titiknya, makin lama makin dekat. Nah, inilah GLBB diperlambat. Next. Nah, ini bagaimana kalau kita uji pada bidang miring? Kita lihat ya. Ini mula-mula dekat, akhirnya renggang karena makin cepat, karena ada pengaruh apa? Gravitasi bumi. Next. Ini adalah GPS yang digunakan banyak digunakan zaman sekarang ini. Jadi ini speedometer, biasanya pada mobil modern ada GPS, tapi sekarang tidak hanya mobil modern aja, HP bisa digunakan untuk GPS jika kita tidak tahu jalannya, tidak tahu arah. Jadi sebuah mobil melaju dengan GPS yang menunjukkan angka 20 meter per detik atau 72 km per jam. Apa itu artinya? Tentu saja artinya dalam 1 detik dia menempuh 20 meter. Atau kalau dalam satuan kilometer per jam, berarti dalam 1 jam mobil tersebut bisa menempuh jarak sejauh 72 km. Lanjut. Nah, ini ada sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ini berarti kan dipercepat. Kemudian dia ada penghalang, melompat, akhirnya dia berhenti. Jadi habis dipercepat kemudian diperlambat, ini dipercepat terus akhirnya diperlambat, akhirnya berhenti. Nah, sekarang tiba saatnya kamu untuk menjawab soal. Silakan dikerjakan di kertas. Ini soal yang nomor 1. Ini ada anak yang meluncur dari A ke B, B ke C, C ke D. Itu gerakannya. A ke B itu gerak apa, C ke D itu gerak apa? Silakan dijawab. Ini hasil ticker timer. Mana yang merupakan GLBB dipercepat?
berarti yang dipercepat itu yang mana? Ini nomor 3 adalah GLBB diperlambat. Karena ini panahnya ke sana, berarti kamu lihatnya dari sini ke sana ya. Silakan dijawab. Berikut 4 contoh gerak dalam kehidupan sehari. Mana yang merupakan gerak diperlambat? Kamu perhatikan pernyataannya. Nomor 5. Ini juga mana yang merupakan gerak dipercepat. 6. Mana yang merupakan GLB? Jadi gerak lurus berubah beraturan, maaf, bukan GLB, tapi GLB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Ini silakan dibaca. Maka mana pernyataan yang benar dari gambar tersebut? 8. Mana yang merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat? Nomor 9. Mana kesimpulannya? Yang satu itu kelereng diturunkan, yang kedua kelereng berjalan lurus. 10. Mana grafik GLB yang benar? 11. Mana GLBB diperlambat yang mana? Yang benar, grafiknya yang mana? Ini kelereng jatuh dilepas, berarti termasuk gerak apa? Ini mobil yang pertama itu gambarnya mobil turun, itu berarti GLBB apa? Yang kedua mobil perjalanan lurus. 14. Jika suatu benda bergerak, maka silakan dipilih. Ini ketika naik kereta api, kenapa pohon gerak? Pohon itu berarti gerak apa? Tadi sudah saya jelaskan. Perubahan kedudukan suatu benda akibat terjadinya perubahan waktu disebut apa? Jadi kedudukan dan perubahan waktu. Ini alat yang digunakan untuk mengatur kelajuan suatu benda apa? Atau mengukur kecepatan apa? Ini 18. Kecepatan dalam SI, satuan internasional, memiliki satuan apa? Ini peristiwa ini mana pernyataan yang tidak sesuai? Ingat dulu ya, pernyataan yang tidak sesuai. Terakhir, gerak benda langit merupakan contoh gerak apa? Contohnya yang matahari dan yang lainnya itu gerak apa? Saya kira soalnya hanya 20 saja, mudah-mudahan kalian banyak betulnya. Mohon ditulis di kertas kemudian difoto, nanti diupload di kantong tugas IPA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.